Pak BTP. Saya mau collab dengan Pak BTP. Saya mention Pak BTP terus dong. Ayo Pak. Kira-kira mau bahas apa sama Bahas apa sama Pak BTP? Belum tahu sih, tapi kelihatannya Pak BTP juga kalau saya lihat itu ya, karena saya mantau juga Pak BTP. Itu banyak hal-hal sehariannya. Mungkin ngomongin soal beliau di penjara. Saya dengar beliau jadi badannya berotot di penjara. Saya kan kebetulan kurang ototnya, jadi mungkin nanya-nanya soal nge-gym atau apa saya nggak tahu. Tapi pengen collab sama Pak BTP adalah salah satu keinginan juga. Terungkap, Panji pun caper sama Ahok tapi dicuekin. Haha, rasain. Ditulis oleh Nina Nur dari siber.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Itulah hebatnya seorang Ahok alias BTP. Namanya sangat bernilai tinggi. Seorang Ahok tidak perlu capek-capek mencari perhatian, semua mata sudah tertuju pada diri beliau. Justru Ahok dipandang sebagai sarana pansos oleh berbagai gerombolan yang sok benci sama dia. Namun sebenarnya hanyalah mencari sarana buat pansos dan eksis di pencaturan politik negeri ini. Contohnya dalam sebuah demo yang katanya bertema anti korupsi. Kok tiba-tiba ada saja yang menyinggung Ahok. Minta Ahok dipecat dari Pertamina. Yang meminta ini ya sama saja sebenarnya mau eksis dengan memanfaatkan nama Ahok. Nama dia sendiri tidak akan dikenal publik jika dia tidak kepo terhadap Ahok. Ketahuanlah sekedar akal-akalan buat pansos saja. Ternyata bukan saja gerombolan yang memaksa mau terkenal itu yang memanfaatkan ketenaran Ahok. Artis pun juga demikian. Panji Pragiwaksono itu artis kan? Komedian dan juga aktor film. Kurang terkenal macam gimana coba? Apakah persaingan di dunia artis sekarang sangat keras sehingga Panji tetap harus jungkir balik buat tetap eksis? Bisa jadi, namanya juga dunia entertainment. Selalu ada bintang-bintang baru yang akan menggantikan bintang-bintang lama. Artis senior harus punya sesuatu yang khas dan spesial agar terus eksis. Apakah Panji sekarang sedang takut tersaingi oleh para artis atau komedian baru? Atau Panji sedang meniru Anis, menciptakan legasi agar namanya terus dikenang sepanjang masa, seperti prestasi grup Warkop? Bisa jadi. Yang pasti, sama dengan para kadrun yang berusaha tetap eksis dengan memanfaatkan nama besar Ahok, Panji pun ternyata juga demikian. Hehehe. Saya sih mikirnya, apa nggak malu ya? Waktu dulu di pilkada, dia ini kan jubirnya Anis lawan politik Ahok. Pasca usahanya urusan pilkada dan ketika Ahok masih menjalani masa hukumannya, Panji tetap saja jadi jubirnya Anis. Ini terjadi pada awal tahun 2018. Saat itu nama Anis mulai digadang-gadang akan jadi pasangan Prabowo dalam Pilpres 2019. Waktu itu sudah ada beberapa bukti ketidakmampuan Anis sebagai seorang gubernur. Sudah ada banjir melanda Jakarta, juga soal penataan Tanah Abang yang menabrak banyak aturan. Ya mau gimana, dibandingkan dengan Ahok merupakan ancaman terbesar buat Anis dan Sandiaga waktu itu. Belum ada prestasi dan hasil kerja Anis yang sanggup menyamai prestasi Ahok, bahkan sampai sekarang. Hehehe. Nah, demi kepentingan politik dan ambisi Anis waktu itu, Pilpres 2019, Panji pun jadi jubir lagi. Tiba-tiba saja dia bikin video dengan judul "Kenapa Ahok Kalah?". Intinya dengan segala permainan kata, Panji berusaha ngeles bahwa kemenangan Anis di Pilkada DKI bukan karena adanya pemanfaatan sentimen SARA. Sebuah infografis dari pinterpolitik.com di bawah ini sangat tepat memaparkan isi video dan argumen balasannya. Saya hanya ingin menjelaskan seberapa jauh upaya seorang Panji jadi jubirnya Anis untuk menunjukkan bahwa jika sekarang ini Panji nampak sekali caper atau cari perhatian terhadap Ahok, maka saya merasa punya dasar kuat untuk menyebut Panji ini sebagai orang yang tidak tahu malu. Oh iya,
Beberapa kali Panji berusaha caper sama Ahok. Pada bulan November 2019 sebelum Ahok resmi jadi Kobud Pertamina, sudah ramai diberitakan tentang akan masuknya Ahok ke dalam BUMN. Panji pun mengeluarkan pernyataan yang menyentil kegiatan Ahok sebagai YouTuber. Saya sih lebih suka Pak BTP di BUMN daripada YouTuber. Ya Pak BTP, Anda kan YouTuber sekarang Pak BTP, BUMN saja Bapak, kata Panji tanggal 21 November 2019. Dia juga mengungkap beberapa kali mengajak Ahok berkolaborasi bikin video, tapi rupanya belum mendapat respon dari pihak Ahok. Lalu pada akhir bulan Februari lalu, Panji membuat video berjudul "Mungkinkah BTP jadi Presiden?" Dia memprediksi bahwa Ahok bakal maju sebagai capres di 2024. Intinya demikian, dan saya rasa tidak perlulah saya sediakan videonya di sini. Hehehe. Ini beritanya saya ambil dari artikel berita kompas.com. Cukuplah dengan keterangan ini tanpa perlu menaruh videonya di sini. Nah, apa namanya kalau bukan caper? Nama Ahok langsung mendunia ketika beliau ditunjuk menangani Pertamina sebagai komisaris utama. Panji, seujung kuku Ahok doang kali, tidak perlu ditanggapi. Hehehe. Kasihan deh lu. Kepada kompas.com yang menemuinya pada hari Kamis kemarin 5 Februari, kembali Panji mengungkap berulang kali dia mengajak Ahok membuat konten vlog bersama. Namun hingga kini belum ada jawaban dari Ahok. Enggak mau beliau sudah berapa kali menawarkan kolaborasi vlog, belum ada balasan, ucap Panji. Kok kedengerannya seperti orang yang ngebet banget pengen ngajak Ahok tampil dalam satu frame video, atau macam mengemis gitu ya. Makanya saya bilang di atas, Panji tampaknya sedang bernafsu mau menciptakan legasi. Samalah dengan bosnya yang ngebet mau menggelar balapan Formula E. Punya malu atau tidak ya, itu sih urusan dialah. Biar publik saja yang menilai. Bagi saya sih, dalam dunia politik memang biasanya rasa malu ditiadakan, muka ditebelin dan telinga disemen. Sekian dulu dari Kura-Kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.